الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal kiram, bapak, ibu, jamaah masjid raya Linsan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk saling sama-sama membaca kitab dari khazanah keilmuan Islam, yaitu kitab Fikih al-Madzhab Arba'ah, yang insyaallah akan memberikan manfaat dunia akhirat kepada kita. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, dan juga guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib. Jika mereka pada hari ini Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai radhah min jannatil firdaus, amin. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadhihi niyyah wa bi niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa bi niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasul. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita membahas kitab lain ya, selain kitab Nasaihul Ibad. Kita membahas kitab Fikih al-Madzhab Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Kitab ini sangat penting karena mengungkap dan melihat argumentasi-argumentasi ulama, setidaknya ulama mazhab atau 4 mazhab, dalam mendiskusikan terkait dengan hukum-hukum fikih. Ya. Jadi kita ini di dalam kitab ini mendiskusikan
terkait dengan hukum-hukum fikih dalam perspektif 4 ulama sekaligus, sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan apa yang bisa disimpulkan dari masing-masing ulama, sehingga kita tidak menitik beratkan pada satu hal dan kita anggap hal yang lain yang mungkin asing bagi kita anggap itu adalah sebuah kekeliruan. Baik, kita bahas kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah, bab atau kitab salat. Ya, hikmatun wa masyru'iyatiha. Ya. Hikmah daripada disyariatkannya as-salat. Ma taqaddama min mabahithit taharah innama huwa wasilatul shalah. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang taharah. Sesungguhnya taharah itu adalah wasilah untuk salat. Wa qad alimat anna hadhihi alwasail kullaha manafi'u lil mujtama' al-insani. Dan telah diketahui bersama sesungguhnya wasilah-wasilah ini memberikan manfaat kepada seluruhnya, atau kepada seluruh manusia. Li'anna madaraha ala nazafatil abdan. Karena taharah itu pointingnya adalah kebersihan daripada badan. Ya, wa taharatul amkan al-ibadah, dan juga bersih atau sucinya dari tempat-tempat yang tempat itu adalah tempat ibadah. Minal aqdar lati tansha fiha al-amrad wa rawaih al-qadar. Ya, dari bakteri-bakteri yang memungkinkan tumbuh, ya, dengannya, lalu dengannya juga muncullah permasalahan-masalah sakit, illness, ya, dan juga rawaih al-qadar, atau bau-bau atau bau yang tidak sesuai, atau bau yang tidak enak bahasanya. Jadi sebenarnya musannif itu membuka bahwa pada bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang nazafah yang disebut dengan toharoh tadi. Ya, toharoh yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya toharoh dari sisi yang kita kenakan saja, akan tetapi tempat ibadah pun juga memiliki potensi untuk dibersihkan sehingga toharoh itu. Ya. Naam, inna fi ba'dil wasail ma qad yakhlu an hadhil ma'na, walakin dhalika li hikmatin zahiratin. Ya, sesungguhnya hikmah daripada taharah ini telah disebutkan tadi. Akan tetapi ini semua merupakan hikmah yang nampak, yang zahir. Ya. Apa itu? Wa hiya annal gharda min ibadat inma wal khusyu'i lillahi subhanahu. Sesungguhnya dari maksud, inti poin daripada ibadah, innama huwal khusyu'u lillah. Ya, poin daripada segala macam ibadah Pak Haji adalah al-khusyu', ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi'itba'i awamirihi wa ijtinabin nawahi. Dengan mengikutkan atau dengan melakukan, dengan mempraktekkan atau melakukan segala hal yang diperintahkan Allah, wa ijtinabun nawahi, dan juga apa? Menolak atau tidak melakukan segala macam bentuk larangan-larangan yang telah Allah berikan. Ya. Nah, ini musannif telah menjelaskan Pak Haji, sesungguhnya dari poin ibadah
itu adalah khusyuk. Ya. A'udzubillah kama fil Quran, aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Berbahagialah bagi orang-orang mukmin yang salatnya itu khusyuk. Ya. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan juga tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Khusyuk itu penting ya, dalam sholat. Ya. Simpelnya begini Pak Haji. Ya. Simpelnya begini. Kalau kita melakukan kesalahan, ya, kalau kita melakukan kesalahan di dalam keseharian kita, atau kita pernah melakukan kesalahan, nah kesalahan itu setidaknya akan teringat-ingat dan terngiang-ngiang pada saat kita sholat. Nah kesalahan itulah yang membuat khusyuk kita bermasalah ya. Tetapi kalau kita orang on the track ya, kita orang yang selalu menjalankan perintah Allah, kekhusyuan itu setidaknya tidak diganggu dengan atau pada saat kita mengingat segala macam bentuk kesalahan kita ya. Jadi khusyuk itu bisa dicapai ya, dengan cara pertama kita menjalankan perintah Allah, dan juga kita menjauhi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Setidaknya kalau kita melakukan pelanggaran ya, kita berbuat dosa ya, pernah berbuat dosa dalam keseharian kita, dosa itu akan teringat terus sehingga itu mempengaruhi nilai daripada kekhusyuan sholat. Amma sholatu fahiya ahammul arkanu dinil Islam. Salat adalah bagian terpenting dari rukunnya dinul Islam. Ya. Faqad faradaha Allah Subhanahu ala ibadihi liya'buduhu wahdah. Ya. Allah telah memfardukan salat kepada hambanya ya, agar hambanya beribadah kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusyriku ma'ahu ahadan min khalqihi fi ibadati. Dan dengan salat itu maka manusia tidak mensekutukan ya. Mensekutukan apa? Mensekutukan Allah dengan segala macam sesuatu, atau Allah dengan seseorang yang pada hakikatnya ya, yang pada hakikatnya manusia itu atau sesuatu itu adalah makhluk yang telah Allah ciptakan. Jadi salat kita menghambakan diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang pantas dan patut disembah ya. Hanya Allah yang patut disembah ya. Dan kita tidak bisa untuk menyekutukan Allah dengan seseorang, atau mensekutukan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Pak Haji ya. Di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim ya, berdebat dengan ayahnya, berdebat dengan kaumnya ya. Nabi Ibrahim berkata, wahai manusia, wahai kaumku ya, apakah kalian menyembah kepada sesuatu yang sesuatu itu adalah tidak memberikan manfaat apapun, tidak bisa bicara ya. Tapi kaumnya bilang inilah yang dilakukan oleh orang tua kami atau leluhur kami. Nah artinya apa? Itu adalah perbuatan yang musyrik, menjadikan apa?
menjadikan makhluk Allah, ya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebagai sesuatu yang kita sembah, ya. Dan Allah berfirman, qala ta'ala, a'udzubillah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat terhadap mukmin itu sudah sudah ditetapkan. Ay fardhan mahdudan, difardukan, ditetapkan bil awqat la yajuzul khuruj anha, ditetapkan salat itu, difardukan salat itu, dan juga ditetapkan waktu-waktunya, dan tidak boleh keluar daripada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Zuhur, salat waktu zuhur. Asar, salat waktu asar. Maghrib, salat waktu maghrib. Isya, subuh, salat waktu subuh. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. 5 salat yang telah Allah tetapkan kepada hambanya. Faman jaa bihinna, barang siapa datang dengannya, walam yudhi'a minhunna syai'a istakhafa, ya, istighfafan bihaqqihinna, dengan hak-haknya daripada salat itu, kana lahu indallahu ahdun ayadkhulul jannah. Sesungguhnya orang itu, Allah telah memberikan janjinya kepada orang itu, ayadkhulul jannah, ayadkhulul jannah, akan memasukkan orang itu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waradat ahadits katsirah fi ta'zimi sya'n shalah. Sebenarnya telah diriwayatkan banyak sekali hadis yang tentang kemuliaan dengan salat. Wal hathu ala adaiha fi awqatiha, dan juga mendorong untuk apa? Mengerjakan salat itu di waktunya. Ya. Wan nahyu anil istihanah bi amriha wa takassul an iqamatiha. Ya. Dan juga dilarang untuk apa? Untuk bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Ya. Famin dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari itu maka perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalus sholatil khams, seperti halnya salat 5 waktu, kamathali nahrin adzabal ghamar bibabin ahadukum yaqtahim fihi kulli yawm 5 marrat. Ya. Salat itu adalah seperti halnya pintu yang dimasuki oleh manusia setiap hari itu adalah 5 kali. Ya. Fama tarawna huna fayabqa min min darani, maka tidak dibenarkan, ya, untuk meninggalkan salah satu daripada 5 sholat tadi. Ya. Fa inna shalawatul khamsa tadhhabudz dzunub, ya, kama yadhhabul ma ad-dam. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah menghilangkan dosa, Pak Haji. Ya, seperti halnya air itu, ya, menghilangkan segala macam kotoran. Wa ma'na dzalika anna shalawatul khamsah tudhirun nufus.
Arti daripada itu, sesungguhnya sholat 5 waktu itu sebenarnya mensucikan jiwa. Ya. Wa tanzifuha min dzunub wal atham, dan juga menghilangkan daripada dosa-dosa dan juga segala macam bentuk hal-hal yang menyerupai dosa. Kama annal iktisal bil ma annaki 5 marrat fil yawm, seperti halnya kita mandi dengan air 5 waktu atau 5 kali dalam sehari, ya, itu yutahhirul ajsam, mensucikan diri, ya, dan juga wa yanzifuha min jami'il aqdar. Dan dengan air tadi, dengan kita mandi 5 kali, maka kita mensucikan atau membersihkan dari segala macam bentuk kotoran. Ya. Pak Haji, dari muqaddimah ini kita bisa lihat bahwasanya yang pertama, ya, sholat 5 waktu adalah sholat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kenapa kita sholat? Karena kita mengaku bahwasanya kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sholat, ya. Orang yang sholat adalah orang yang mengakui bahwa diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak sholat adalah orang yang tidak mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat adalah salah satu bentuk kita lihat bahwa dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Misalnya dia menyekutukan Allah dengan dunia, sibuk dengan dunia, nah, makanya dia menyekutukan Allah dengan dunia, maka dia beribadah untuk dunia. Nah, ini suatu hal yang diharamkan, ya. Segala macam bentuk dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Dalam Al-Quran, a'udzubillah, kama qala dalam Al-Quran, ya, fil Quran al-azim, ya, fil Quran al-karim, ya, wa minan nasi may yattakhidhu andada min dunillah yuhibbunahu ka hubbillah. Jadi ada manusia menjadikan sekutu syarikat bagi Allah, bahkan mencintainya itu lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kemuliaan, ya, kemuliaan bagi kita adalah apa? Diperintahkan kepada kita sholat 5 waktu, ya. Kemuliaan bagi kita adalah mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu itu ibaratnya, ya, seperti halnya kita mandi 5 waktu, ya, yang tentu dengan perbuatan itu, dengan mandi itu, ya, mandi dengan air tadi, maka secara macam bentuk kotoran dalam tubuh kita itu akan hilang, dan juga membersihkan diri kita. Kenapa? Ya. Lianna sholat al-khams, ya, tudhirun nufus, ya. Karena sholat 5 waktu yaitu sama dengan mensucikan diri. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tetapi ada yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita cek Pak Haji di sini, ya, kita cek di sini kenapa ada orang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kita cek. Yang pertama adalah wahia annal gharda min ibadat innama khusyu'u lillahi subhanahu bittiba'i awamiri wa ijtinabin nawahi. Indikator yang pertama adalah kenapa orang itu bisa
karena sesungguhnya maksud daripada ibadah adalah mendatangkan nilai kekhusyuan kepada Allah. Berarti sholatnya bermasalah. Oke, sholatnya bermasalah. Yang selanjutnya, bittibai awamiri wajtinab nawahi. Berarti orang itu sholatnya rajin, tetapi selalu melanggar, ya, mengerjakan apa-apa yang telah Allah larang. Nah, itu bermasalah. Ya, jangan disalahkan sholatnya salah, bukan. Tetapi komponen orang itu di sini sudah dijelaskan bahwa pertama, tidak ada bentuk kekhusyuan dalam sholatnya. Orang itu tidak menerima kekhusyuan di dalam ibadahnya. Karena kenapa? Indikatornya bisa kita katakan karena orang itu bisa saja tidak mengerjakan perintah Allah atau enggan menjalankan perintah Allah, tetapi senang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalnya sholatnya cemplang-cemplung. Ya, subuh sholat, zuhur enggak, asar sholat, maghrib enggak, isya sholat. Atau sholatnya seminggu cuma sekali, Jumat doang. Ya, misalnya gitu aja. Sholatnya Jumat doang. Atau yang lebih keren lagi, sholatnya setahun sekali, Idul Fitri aja. Ya, Idul Fitri sama Idul Adha. Udah sholatnya setahun sekali, Idul Fitri terakhir lagi datangnya Pak Haji. S3. Sholat setahun sekali. Sholat setahun sekali, S3 ya. Sholat setahun sekali, S3. Oh iya benar juga. Jadi udah sholat setahun sekali, giliran sholat Idul Fitri atau Idul Adha datangnya terlambat. Atau masbuk, nah gitu. Nah, ini adalah contoh. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi kenapa kok sholat itu Allah sudah jelaskan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenapa masih ada orang yang sholatnya rajin tetapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Nah, kalau kita cek bahwa tadi sholatnya bermasalah, ya. Sholatnya bermasalah. Sama misalnya begini Pak Haji, orang punya handphone mahal, ya. Orang punya handphone mahal, tetapi kok ketika kita telepon itu suaranya putus-putus. Ya, yang salah bukan yang nelpon atau yang menerima telepon, tapi yang salah adalah adanya kurang bagusnya di koneksi internet ataupun di koneksi selulernya. Sehingga walaupun handphonenya bagus, karena itu bermasalah kualitasnya tidak bagus, maka hasilnya tidak bagus. Ya. Orang sholat, sering sholat, tapi khusyuknya tidak ada, bermasalah. Ya. Orang sholat, ya, tetapi selalu atau sering melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tadi ya, senang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan tidak suka atau tidak senang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bermasalah juga. Jadi ibaratnya kalau sholatnya itu membentengi manusia dari perbuatan keji dan mungkar, ya tentu tidak bisa. Karena kenapa? Karena ya tadi sholatnya sudah bermasalah. Ya. Mobil bagus, mewah, bisa mengantarkan kita dari Jakarta ke Bandung. Mobilnya bagus, mewah, nyaman. Kalau naik mobil itu orang akan menghormati, akan diberikan kemuliaan. Tetapi bensinnya nggak ada, nah, gitu. Atau bensinnya cuma setengah-setengah. Ya. Apakah ini bisa mengantarkan manusia? Tidak. Ya logikanya gitu. Jadi sholat yang baik adalah sholat yang masuk dalam koridor di mana manusia itu khusyuk di dalam sholat. Ya. Kita bisa khusyuk di dalam sholat. Barometernya, indikatornya adalah dalam keseharian kita selalu berupaya untuk
mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan dan berusaha sekeras mungkin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mobil mewah tadi bisa memberikan kemuliaan bagi kita, sehingga sholat itu bisa mendatangkan kemuliaan, sholat itu bisa memberikan kita kesucian, ya, membersihkan hati kita, sama seperti halnya air mensucikan badan kita. Kalau kita lakukan 5 kali sehari, juga bisa meninggalkan atau membersihkan dari segala macam kotoran, dari segala macam bakteri yang ada di tubuh kita. Nah, ini Pak Haji adalah mukaddimah yang setidaknya musannif itu memberikan sedikit gambaran tentang sholat itu sendiri, ya, tentang sholat. Karena kenapa? Karena banyak tuh Pak Haji yang sudah banyak sekali diskusi atau menjadi momok, ya, bahan ejekan, ya, terhadap kita. Setidaknya mana katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Buktinya, ya, banyak orang sholat tapi perbuatan ABC masih banyak. Nah, jangan disalahkan sholatnya, disalahkan orangnya. Apakah orang itu atau diri kita lah Pak Haji sudah menjalankan perintah Allah atau belum? Atau jangan-jangan kita pada posisi orang yang tadi, ya, senang menjalankan larangan Allah dan tidak senang menjalankan perintah Allah. Jadi sholat 5 waktu itu sudah ada ketetapannya, sehingga manusia yang beriman, ya, saya pernah membaca sebuah tulisan, ya, dari ulama yang menyatakan bahwasanya kalau misalnya sholat itu 5 waktu, maka orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu sudah selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya ya sudah, berarti Anda, ya, orang itu, ya, lebih memilih dan menjadikan ada hal lain sebagai Tuhan, sehingga Anda lebih mementingkan meninggalkan sholat daripada mengerjakan sholat. Ya, ada sebuah kejadian yang mungkin saya sering sampaikan di pengajian saya ketika saya hidup di ketika saya kuliah. Ya, ada orang, ya, bahasanya tukang sampah. Ya, tukang sampah kalau di negara sana itu yang ngambil adalah pegawai pemerintah, dikumpulkan. Waktu itu udah mau sholat Jumat. Yang tukang sampah itu ngebel rumah kami, lalu diangkutlah sampah. Bisa dibayangkan bajunya itu walaupun bersih mungkin, ya, suci, tapi ada baunya. Dan bisa dibayangkan Pak Haji, orang itu lebih memilih, ya, karena menurutnya bajunya itu bersih walaupun suci, walaupun ada baunya, yang memang baunya itu tidak terkena, kotoran sampah itu enggak terkena bajunya, dia lebih memilih sholat, tetap melaksanakan sholat Jumat, ya, dengan keadaan seperti itu, ketimbang, ya, malu untuk sholat Jumat karena dalam keadaan bau. Nah, itu pentingnya. Jadi perintah Allah lebih didahulukan dari rasa-rasa atau rasa malu dan seterusnya dan seterusnya. Baik Pak Haji, itu mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ke depan, tapi sebelumnya apabila ada yang ditanyakan saya persilahkan. Terima kasih. Pembahasan kita masuk ke sesi tanya jawab bagi jemaah yang boleh silakan mengajukan pertanyaannya. Silakan Pak Haji.
Jadi kita tentunya berharap sholat itu sholat yang diterima, sholat yang khusyuk. Bagaimana cara sholat itu kita lakukan secara khusyuk? Mungkin dari dapat mulai ini saya ada kurang jelas. Mungkin bisa. Baik, terima kasih Pak Haji. Sebenarnya kekhusyuan itu hanya diri kita dan Allah yang tahu. Jadi kita tidak bisa mengukur dia atau Pak Haji Muhammad itu khusyuk, Pak Haji A itu khusyuk, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kekhusyuan itu letaknya ya ada di hati. Setidaknya kita bisa melihat Pak Haji. Ya tadi sudah saya contohkan. Jika kita melakukan kesalahan, ya, di hari itu kita melakukan kesalahan atau dosa lah, maka setidaknya ketika kita sholat kita akan teringat dosa yang pernah kita lakukan. Nah kalau dosa itu teringat, maka ya bahasanya, atau perbuatan kita teringat, maka kekhusyuan itu akan sulit tercapai. Ya. Kalau dalam orang sufi ya, mengatakan bahwasanya khusyuk itu bagaimana? Adalah menghadirkan Allah dalam setiap sholatnya, menghadirkan Allah dalam setiap sholat kita. Nah tetapi ini bukan perkara yang mudah, karena itu bentuknya di hati. Makanya Pak Haji ada orang yang sholatnya begini, mohon maaf saya contohkan. Ada kalau kita lihat orang sholat Allah, gagal lagi. Ada yang Allah, gagal lagi. Ya. Ada yang Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya orang itu berusaha, ya kan? Kan usaha kita beda-beda Pak Haji dalam menghadirkan Allah Subhanahu. Ada yang sholatnya Allahu Akbar, nah gitu ya. Nah itu nggak masalah, asalkan selama tidak mengganggu orang lain. Nah tetapi prosesnya adalah berusaha untuk menghadirkan Allah di dalam sholat kita, setidaknya seperti itu. Ya, bukan berarti orang yang seperti itu bagus, dan bukan berarti orang yang seperti Allahu Akbar itu tidak bagus. Poinnya adalah bisa atau tidak kita menghadirkan Allah untuk mencapai bahasa kita kekhusyuan. Kalau dengan kita Allahu Akbar itu bisa menghadirkan, bagus. Allahu Akbar bisa menghadirkan, bagus. Allahu Akbar bisa menghadirkan, bagus. Jadi tergantung bagaimana ya kita bisa menghadirkan. Jadi kekhusyuan itu ya letaknya adalah upaya kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu. Tetapi ketika kita menghadirkan Allah ya, jangan sampai pikiran-pikiran tadi, pikiran-pikiran kita yang mengganggu Allah, yang mengganggu kekhusyuan kita itu teringat dalam sholat. Seperti halnya gitu, misalnya kita lagi sholat mikirin kerjaan ya, mikirin kok gaji belum ditransfer gitu ya. Kita mikirin besok mau bayar kontrakan ya, besok mau anak sekolah, mikirin kayak gitu. Nah itu setidaknya walaupun saya tidak tahu orang itu khusyuk atau tidak, setidaknya ada yang mengganggu sehingga konsentrasi kita untuk menghadirkan Allah terganggu. Kekhusyuan bisa datang, mungkin saja bisa ya, tergantung daripada diri kita mengupayakan kekhusyuan tadi. Begitu Pak Haji. Jadi kekhusyuan itu adalah sebuah kenikmatan ya, kenikmatan yang Allah berikan, di mana ketika kita menyatu dengan Allah dengan kekhusyuan tadi, kita menghadirkan Allah dalam pikiran dan hati kita, maka kenikmatan itu akan terjadi. Semoga kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat dan juga dalam ibadah kita. Amin. Walaupun itu sulit, tetapi tidak ada hal yang tidak mungkin jika Allah meridhoi segala macam nilai ibadah kita. Amin. Begitu.
Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah di minggu depan kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab shalah. Ini masih muqaddimah ya, masih belum masuk pembahasan. Lumayan panjang pembahasan dari muqaddimah itu, tetapi setidaknya ini bisa merefresh atau mengingat kita kembali terkait dengan hal-hal yang esensial, yang penting di dalam sholat itu sendiri. Baik, Pak Haji, seperti biasa sebelum kita tutup forum ini, pengajian ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada pengurus masjid di masjid ini dan kepada seluruh masjid di dunia, pengurus masjid di dunia, para muhsinin muhsinat yang telah membantu tenaga, pikirannya dan juga hartanya untuk tetap bisa mensiarkan nilai-nilai agama Islam, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka, dan juga melapangkan rezeki kita dan mereka. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Wallahu muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.